Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam kegiatan IHT atau In-House Training, program sekolah penggerak yang merupakan program dari pemerintah yang harus kita laksanakan karena sekolah kita terpilih sebagai katalis atau penggerak untuk sekolah yang mewujudkan visi pendidikan Indonesia yang bermuara pada profil pelajar Pancasila. Baik, agar lebih berkahnya kegiatan kita pada hari ini, mari kita membukanya dengan berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Pak Sumarwan. Silakan Pak Sumarwan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian untuk mengawali kegiatan kita ini supaya kegiatan kita lebih berkah. Mari kita bersama-sama berdoa, mudah-mudahan kegiatan kita dari awal hingga akhir nanti bisa berjalan lancar, dan yang paling penting lagi mudah-mudahan keberkahan selalu ada sehingga nanti bisa menjadi bagian kita sebagai kepala sekolah dan pengawas untuk anak bangsa kita. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Pak Sumarwan. Untuk selanjutnya, agar kita lebih fokus dan semangat, mari kita ice breaking dulu. Tepuk PSP. P. S. S. P. P. PSP. Sekolah penggerak. Sekolah penggerak. Merdeka belajar. Merdeka belajar. Salam bahagia. Salam Tepuk tangan untuk kita semua. Sukseskan sekolah penggerak. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya akan men-share materi kita. Untuk kali ini saya akan membawakan materi tentang kerangka kurikulum, khususnya struktur kurikulum. Sudah tampak Bapak Ibu? Ya, Bu. Oke, sudah tampak ya, alhamdulillah. Baik, di sini kita sudah melihat bahwa kurikulum sekolah penggerak ini merupakan proses peningkatan kualitas dari kurikulum sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya kita menggunakan kurikulum 2013, yang di kurikulum tersebut terdapat 3 kompetensi, yaitu kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap, namun masih terpisah. Nah, di program sekolah penggerak ini sudah menjadi satu kesatuan yang membangun kompetensi tersebut dengan istilah yang sekarang yaitu capaian pembelajaran. Jadi capaian pembelajaran ini terdiri dari kalau 2013 kurikulum 2013 yang lalu merupakan KI dan KD. Kalau sekarang sudah menjadi capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran ini dicapai dalam fase. Jadi pencapaiannya itu dalam fase-fase 2-3 tahun. Mulai dari SD, SMP, dan SMA. Jadi ada fasenya yaitu fase A, B, C, D, dan F. Bapak Ibu sudah membaca materinya sebelumnya ya? Mudah-mudahan sudah ya, alhamdulillah. Jadi fase-fase ini berdasarkan dari tingkat pencapaian dan kebutuhan atau karakteristik siswa dan gaya belajar mereka masing-masing. Jadi di sini lebih ditamakan berfokus atau berpusat pada peserta didik atau siswa. Dan materinya lebih fleksibel atau lebih disederhanakan. Kemudian ini juga merupakan kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian coba siapa yang bisa membantu saya? Fase A itu di tingkat mana ya? Fase A? Saya, Bu. Pak Joni mungkin fase A itu kelas berapa Pak Joni di tingkat SD, di jenjang SD? Fase A untuk kelas berapa? Kalau fase A itu kelas 1 dan kelas 2, Bu. Kelas 1 dan kelas 2, betul sekali. Kalau fase B-nya, Baja Mas Ria? Fase B-nya kelas 3 dan kelas 4, Bu. Betul. Kalau fase C-nya tentu saja kelas 5 dan 6. 5 dan 6. Fase D-nya khusus untuk kita tingkat SMP?
Di kelas 7, 8. 7, 8, 9. 7, 8, dan 9. Betul sekali. Kalau fase E-nya? SMA tuh Bu. SMA ya, SMA. Kelas Ya. 10, Pak Bu. Marwan, SMA kelas berapa Pak Marwan? 10. Kelas 10 ya? Iya. Berarti yang fase terakhir fase F? Kelas Kelas 11 dan 12. 12. Tepuk tangan untuk kita semua yang hebat. Iya. Jadi mencapai fase-fase ini dalam waktu 2 sampai 3 tahun. Jadi kita diharapkan bisa bertransformasi, selalu bergerak untuk berubah menuju ke arah lebih baik yang berpegang pada kerangka profil pelajar Pancasila. Baik, untuk selanjutnya, nah di sini kurikulumnya Bapak Ibu, kurikulumnya yaitu di satuan pendidikan mempunyai kewenangan yang sangat besar atau kepentingan dan kekuatan yang sangat besar untuk menentukan berdasarkan sumber daya yang ada di sekolah. Jadi kita diberi hak untuk menentukan apa yang akan kita lakukan. Seperti itu. Kemudian tadi otonomi sekolah dan terjadi kolaborasi secara atau bergotong royong dengan stakeholder atau dari pusat dan pemerintah daerah. Demikian yang saya sampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas ya? Hebat-hebat Bapak semua. Oke. Baik. Ya. Bagaimana Bapak Ibu? Cukup jelas? Oh ya, pas banget. Ya. Jadi kita berharap dan tetap berusaha karena kita adalah angkatan pertama, tahap 1 dan tahap 2. Kita tahap 2 khususnya, kita berusaha untuk mendukung program pemerintah, khususnya program sekolah penggerak ini, agar kita bisa maju bersama untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia. Demikian yang saya sampaikan. Untuk mengakhiri pertemuan ini, mari kita berdoa bersama dan saya mohon kembali Pak Sumarwan untuk memimpin doanya. Silakan Pak Sumarwan. Terima kasih Bu. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita sudah sampai pada penghujung kegiatan IHT yang dipimpin oleh Guru Stimingse. Dan untuk mengakhiri ini semua, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Silakan dilanjutkan oleh Pak Sumarwan. Baik Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan materi tentang bagian dari literasi digital, yaitu berkenaan dengan mengenal aplikasi Photoshop dan penggunaannya dalam media pembelajaran. Namun sebelum kita mulai lebih jauh, saya mohon kesediaannya Pak Aris untuk bisa memimpin doa, semoga bisa berjalan lancar. Silakan Pak Aris. Ya, terima kasih. Bapak Ibu, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Baik, terima kasih Pak Aris. Untuk selanjutnya, sebelum kita masuk ke materi, pagi-pagi nih Pak harus semangat nih ya. Guru Stimingse, Pak Aris, Pak Joni, Pak harus semangat pagi nih. Iya. Saya punya sesuatu untuk Bapak Ibu sekalian. Ya, baru jam 8. Backingnya ya. Lihat dan perhatikan kata-kata saya dengan jawaban sesuai dengan kata-kata saya. Ingat dengan kata-kata saya. Kita mulai. Ya. Ini berapa? 1 ya Pak ya? 1 ya, sepakat ya? Ini berapa? Ingat pertanyaannya. Ini berapa? 1. Oke. Kalau ini? 2. Kalau yang ini? 3. Ini berapa? 1. Nah, alhamdulillah ternyata di antara kawan-kawan kita sudah ada yang sangat cerdas dan yang lainnya mungkin kesulitannya agak terlambat sedikit. Jadi kadang saya bilang ini berapa, dijawabnya 4, padahal awalnya tadi ini berapa? 1. Kalau saya tanya ini berapa, tetap jawabannya 1. Gitu. Tepuk tangan. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik Bapak Ibu sekalian, langsung saja kita akan masuk ke materi kita, yaitu mengenal aplikasi Photoshop dan penggunaannya dalam media pembelajaran. Nah ini barangkali yang pertama saya ingin kenalkan Bapak Ibu sekalian, kalau ada lambang seperti PS di sini di dalam laptop kita,
menunjukkan bahwa ini adalah aplikasi Photoshop. Baik Bapak Ibu sekalian, udah kelihatan ya Bu ya. Ini adalah tampilan ketika kita akan mengoperasikan Photoshop Bapak Ibu sekalian. Sudah Pak, sudah. Masih. Yang pertama kita adalah membuka file Bu. File ya, kita buka file, kemudian kita buka new ya. Buka new. Nah, di sini ada tampilan seperti ini. Kita klik 7 ini, kita akan nantinya akan membuat pas foto ukuran 3x4. Di sini akan saya tulis 30. Ini kalau Bapak Ibu ahli matematika tahu yang saya maksud, mengapa 3x4 kita tulis 30. Ini perbandingan Bapak Ibu sekalian. Maka di bagian height atau ke bawahnya atau tingginya kita tulis 40. Ini maksudnya adalah 4 cm. Dan ini jangan lupa kita rubah dalam sentimeter ya. Kemudian resolusinya ini 72 terlalu kecil Bapak Ibu sekalian. Ini mohon maaf, dari 76 kita ganti dengan 30 dulu ya, 30. Kemudian resolusinya ini karena ini ukurannya agak kecil, maka kita bisa buat resolusinya adalah 200. Baru kita okekan. Nah, maka akan muncul kotak putih ya. Ini kotak putih ya, ini adalah kotak putih yang ukuran 3x4. Kita akan meletakkan foto di dalam kotak ini. Maka kita buka lagi file, kemudian open, kita buka di download. Itu ada foto yang akan kita Bapak Ibu sekalian. Iya. Oke. Ini sudah muncul fotonya. Dan kita tarik ke bawah. Kemudian baru kita masukkan ke dalam kotak tadi yang kita buat, yang ukurannya adalah 3x4. 3x4 ya. 3x4. Nah, udah, baru ini kita buang, baru ini kita olah lagi, kita klik, kemudian baru kita sesuaikan dengan ukuran tadi. Ya, ukuran tadi masuk dalam 3x4. Kemudian kita sesuaikan supaya gambar bagus, baru kita enter. Ya, ini hasil foto yang sebelumnya ukurannya besar, kemudian kita jadikan 3x4. Bapak Ibu yang saya hormati, karena waktu kita sangat mendesak sekali, maka baru sampai di sini pembelajaran kita. Insya Allah di IHT berikutnya kita akan sambung lagi Bapak Ibu sekalian. Baik. Oke, siap, mantap. Mantap. Nah, oke. Kita tutup dulu Bapak Ibu Bapak. sekalian, kita tutup ya, kita tutup. Dan saya mohon maaf tidak ada waktu untuk bertanya ini Bapak Ibu sekalian, mohon maaf saya ini karena memang waktu kita berkejar-kejar. Tapi untuk keberkahan, silakan Pak Aris, kita tutup pertemuan ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ya. Baik Bapak Ibu, untuk menutup kegiatan kita pada jam ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih Pak Haris, terima kasih semuanya. Sehat selalu dan salam bahagia dari Kuburaya. Silakan Bu Rusti lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi Bu. Ya, alhamdulillah Bu pagi hari ini Masra. kita ketemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan materi pada pagi hari ini, saya minta tolong dulu kepada Pak Haris untuk membuka pertemuan kita ini dengan berdoa. Kepada Pak Haris kami persilakan. Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih kepada Pak Haris telah membantu saya untuk memulai pertemuan kita pada pagi hari ini dengan berdoa.
Baiklah, untuk menyemangati kita bersama, sebelum saya menyampaikan materi pada pagi hari ini, kita akan ice breaking dulu ya Bapak Ibu ya. Siap Bu Mas Ria. Insya Allah bisa Bu Mas. Ya, sama-sama mulai. Ya. Kipas, kapas, kapuk, kipas, kapas, kapuk. Kapas, kapuk. Ya, Kipas, mungkin kapuk. itu aja Bapak Ibu, kita punya ice breaking kita. Baiklah, untuk tidak membuang waktu, saya akan menyampaikan materi saya pada pagi hari ini dengan menampilkan yaitu kerangka kurikulum yang membahas masalah profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita ketahui ya Bapak Ibu bahwa profil Pancasila merupakan upaya yang akan dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang mana upaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu adalah untuk membentuk profil pelajar Pancasila dalam rangka membentuk sumber daya manusia yang unggul, yang memiliki kompetensi global. Nah, dan untuk memiliki nilai-nilai Pancasila harus terdapat karakter yang perlu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari murid-murid kita atau peserta didik kita. Nah, seperti yang kita ketahui Bapak Ibu bahwa profil pelajar Pancasila itu ada 6 yang harus dimiliki oleh peserta didik kita, yaitu yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan tentunya berakhlak mulia. Lalu diikuti dengan karakter yang kedua adalah mandiri, karakter mandiri. Dan diikuti oleh karakter ketiga adalah bernalar kritis. Dan karakter keempat adalah berkebenekaan global. Ya, lalu yang kelima adalah mempunyai karakter gotong royong. Lalu yang terakhir adalah diharapkan lulusan kita itu adalah mempunyai karakter kreatif. Nah, jadi itulah Bapak Ibu 6 profil pelajar Pancasila yang terdapat di kerangka kurikulum. Nah, sampai di sini Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Nah, saya mau bertanya Bu Mas Ria, apa yang dimaksud dengan profil Pancasila pada bagian bernalar kritis? Ya, oh iya, bagus sekali pertanyaannya Pak Semarwan, bahwa yang dimaksud dengan salah satu profil Pancasila bernalar kritis adalah bahwa diharapkan peserta didik kita apabila mendapat informasi tersebut kalau bisa dipelajari dulu, ya, sehingga nanti hasil mempelajari informasi itu bisa disimpulkan dengan keputusan yang positif, dan nanti akhirnya juga hasil yang positif itu akan bisa melahirkan tindakan yang positif juga atau dengan baik. Ya, makasih Pak Semarwan atas pertanyaannya. Terima kasih. Bagaimana Bapak Ibu yang lain, jelas? Ya, jelas ya, Bu. Alhamdulillah. Baiklah Bapak Ibu, kalau tidak ada yang bertanya lagi karena waktu kita juga sangat sempit, sebelum kita tutup materi saya ini, saya minta tolong kepada kembali Pak Haris untuk berdoa. Silakan Pak Haris. Baik Bapak Ibu, untuk mengakhiri kegiatan materi kita yang telah disampaikan oleh Ibu Ria tadi, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Pak Haris atas bantuannya untuk menutup perjumpaan pagi hari ini dengan berdoa. Baiklah, saya tutup pertemuan kita pagi hari ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Pak Joni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik, Bapak Ibu, gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik, Pak Joni. Alhamdulillah. Pada kesempatan ini kita akan mau
mempelajari itu penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan. Sebelum kita masuk ke sana, marilah kita berdoa supaya kegiatan kita pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kami silakan Bu Rusti Ningsih untuk memimpin doanya. Terima kasih Pak Joni. Baik Bapak Ibu, mari kita mengawali kegiatan ini dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, saya kembalikan ke Pak Joni. Terima kasih Bu Rusti. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita masuk pada materi. Dalam penyusunan kurikulum operasional sekolah tentu kita harus mengetahui prinsip-prinsip penyusunan operasional, pengembangan operasional kurikulum sekolah itu sendiri. Sebelum kita masuk ke sana, Bapak Ibu, tentu kita harus tahu apa itu kurikulum operasional. Jadi kurikulum operasional di satuan pendidikan memuat seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan sebagai pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran untuk menjadikan karena kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikan. Itulah maksud dari kurikulum operasional di satuan pendidikan itu. Jadi sebelum kita menyusun kurikulum operasional tentu kita harus tahu prinsip-prinsip pengembangan kurikulum operasional itu. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan itu terdiri dari ada 5 prinsip. Yang pertama itu berpusat pada peserta didik. Maksudnya di sini pembelajaran harus memenuhi potensi kebutuhan perkembangan dan tahapan belajar serta berkepentingan peserta didik. Profil pelajar Pancasila yang menjadikan rujukan bagi semua tahapan dalam penyusunan kurikulum operasional di sekolah itu sendiri. Itu prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua itu kontekstual. Maksudnya mewujudkan kekhasan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, konteks sosial budaya, lingkungan, serta dunia kerja dan industri. Yang ketiga, esensial. Maksudnya di sini, Bapak Ibu, semua unsur informasi penting, garis miring utama yang dibutuhkan oleh para pemegang kepentingan tentang kurikulum yang digunakan di satuan pendidikan dapat diperoleh di dokumen tersebut. Bahasanya lugas dan mudah dipahami. Tidak mengulang naskah atau kutipan yang sudah ada di naskah lain. Dokumen tidak perlu memuat kembali, misalnya lampiran Kemendikbud seperti capaian pembelajaran, struktur, dan lain-lain dalam dokumen kurikulum pengembangan operasional tersebut. Itu yang ketiga. Yang keempat, akuntabel. Prinsip yang keempat yang akuntabel di sini maksudnya dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual. Maksudnya data-data yang kita ambil itu harus berbasis apa yang menjadi patokan bagi kita untuk menjadi pengembangan kurikulum operasional sekolah itu sendiri. Yang kelima, yang terakhir, melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Di sini maksudnya pengembangan kurikulum satuan pendidikan melibatkan komite satuan pendidikan berbagai pemangku kepentingan, antara lain orang tua, organisasi, berbagai sentra, serta industri dan dunia kerja. Dunia kerja untuk SMK di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan atau kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama sesuai dengan kewenangannya. Itulah Bapak Ibu prinsip-prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Jadi ada 5.
Jadi ada 5 yang perlu diketahui dalam pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan ini. Saya rasa cukup Bapak Ibu penjelasan kami ini. Mungkin ada yang perlu ditanyakan atau mungkin kami yang ingin bertanya kepada Bapak Ibu karena waktu juga yang sangat mepet. Ada Bapak Ibu silakan yang mau ditanyakan. Kalau Cukup tidak jelas ada, Pak Joni, cukup jelas, cukup jelas. Cukup jelas. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Ya, sebelum kita menutup materi kita pada pagi ini, marilah kita ice breaking sebentar dulu untuk menyemangat kita supaya kita tetap semangat dalam mengikuti kegiatan. Untuk ice breaking ini saya pimpin Bapak Ibu ya. Siap Pak Joni. Siap. 1, 2, 3. Sekolah penggerak. Hebat. Yes. Saya rasa cukup Bapak Ibu untuk menutup. Sebelum menutup kegiatan ini, marilah kita berdoa. Untuk doa, kami persilakan Bu Rusti kembali. Terima kasih Pak Joni. Alhamdulillah kita sudah melewati materi pada yang disampaikan oleh Pak Joni. Mari kita menutupnya dengan doa. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Terima kasih. Terima kasih Bu Rusti untuk menutup doa ini. Marilah kita akhiri materi kita pada hari ini. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Silakan lanjut Pak Aris. Oh iya. Masih Bu. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bagaimana semangat pagi? Masih semangat Bapak Ibu? Pagi. Bapak Ibu, kita pada hari ini akan memulai materi analisis kepentingan dan kekuatan pemangku kepentingan dalam penerapan kurikulum sekolah penggerak di satuan pendidikan. Gitu. Baik, untuk memulai kegiatan kita materi ini, saya mohon dengan hormat kepada Pak Joni untuk memimpin doa. Silakan Pak. Baik, pada kesempatan ini Bapak Ibu semuanya marilah kita berdoa supaya kegiatan kita pada pagi ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Pak Joni. Baik Bapak Ibu semua, kita mengetahui analisis kepentingan dan kekuatan dan pemangku kepentingan ini bisa dijelaskan di sini. Jadi yang namanya pemangku kepentingan atau stakeholder dalam penerapan kurikulum di sekolah penggerak itu diartikan sebagai kelompok dan individu yang dapat mempengaruhi dan atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan dari kurikulum sekolah penggerak. Nah, jadi Bapak Ibu ini contohnya pemangku kepentingan dalam penerapan kurikulum sekolah penggerak itu adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah, satuan pendidikan, kepala sekolah,
pengawas sekolah, guru, dan lain-lainnya. Nah, itu Bapak Ibu kita menganalisis tentang pemangku kepentingan. Izin Pak Riz. Lanjutkan. Belum Pil. Analisis kepentingan dan kekuatan pemangku kepentingan. Nah, ini Bapak Ibu kita akan melakukan pemetaan pemangku kepentingan dengan menggunakan teknik 2 atribut. Yang atribut pemetaan itu kita tekankan pada kepentingan. Nah, kepentingan pemangku kepentingan dalam penerapan kurikulum sekolah penggerak. Berikutnya adalah kekuatan pemangku kepentingan dalam penerapan kurikulum sekolah penggerak. Kemudian Bapak Ibu, analisis kepentingan dan kekuatan pemangku kepentingan. Ini kita menganalisis ada kekuatan, ya, ada kekuatan ini besar kecil, kemudian kepentingannya ada besar dan kecil. Nah, ada yang besar nih bagian A nih pemangku kepentingan utama, kemudian yang kecil B itu tetap berikan informasi. Berikutnya Bapak Ibu yang C ini tetap jaga kepuasannya, dan D upaya minimal. Nah, oleh karena itu kita lanjutkan bagaimana menganalisis ini. Nah, periode penjelasan prioritas untuk pemangku kepentingan itu Bapak Ibu bisa memperhatikan pemangku jabatan yang berwenang mengambil keputusan dalam menerapkan kurikulum sekolah penggerak. Kemudian kelompok itu penting karena dapat mendukung atau menghambat penerapan kurikulum di sekolah penggerak. Kemudian kalau bagian B, ini kelompok pihak-pihak yang memiliki wewenang dalam mengambil keputusan mengenai kurikulum sekolah penggerak. Nah, mereka tidak memiliki kepentingan dan kesediaan yang terlibat secara aktif. Biasanya sulit untuk menjangkau, berkomunikasi. Ini di bagian B ini. Kalau bagian C, itu kelompok ini terpengaruh kurikulum sekolah penggerak, namun tidak memberi dampak besar pada kurikulum. Nah, ini bagian C. Kemudian bagian D, kelompok ini tidak diharapkan untuk secara aktif terlibat dalam kurikulum sekolah penggerak. Nah, jadi ada A, B, C, dan D. Baik Bapak Ibu, karena sesi ini tinggal Bapak Ibu tugas berkelompok. Nah, oleh karena itu, sudah dibentuk kelompoknya, silahkan kerjakan dalam waktu beberapa menit. Ya Pak. Ya, silahkan dikerjakan. Selesai sudah Pak, ya, makasih. Sudah selesai, baik Bapak Ibu, tugasnya sudah selesai. Kita akhiri kegiatan ini dengan berdoa. Silahkan diminta dengan hormat kepada Pak Jontin lagi untuk memimpin. Baik Bapak Ibu, karena kegiatan kita pada hari ini selesai, mudah-mudahan apa yang kita dapat ini menjadi berkah bagi kita semua. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Waduh lah.